Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nasib dari 2.800 gereja yang ada di Perancis, banyak di antaranya berusia berabad-abad, dirobohkan. Ya, itu menurut informasi yang sangat kredibel otoritas Perancis dan laporan dari Senat Perancis bahwa 2.800 gereja di seluruh negeri, di Perancis maksudnya, banyak di antaranya berusia berabad-abad akan dihancurkan. Kenapa coba? Karena biaya restorasi atau memulihkan keadaan gereja itu melebihi biaya untuk pembongkarannya. Ya, ini akan dilakukan beberapa tahun ya dan banyak yang sudah dirobohkan. Jadi alasan sederhana kenapa gereja-gereja yang ada di Perancis yang berjumlah ya menurut catatan dari Senat Perancis itu mencapai 2.800 gereja, banyak di antaranya berusia berabad-abad itu dihancurkan adalah karena biaya menghancurkannya itu lebih murah daripada biaya membangunkannya kembali atau memulihkan kembali atau melakukan restorasi. Ya, salah satu gereja yang sangat besar yaitu Santa Jacqueline di Abbeville, sebuah mahakarya neogotik di satu kawasan di Abbeville, Nord Pas de Calais, itu dibangun tahun 1868, pada akhirnya dihancurkan dengan total biaya penghancuran itu sebanyak 350.000 euro. Ya, biaya menghancurkan saja itu 350.000 euro. Jadi berapa jumlah dan beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan Perancis ya sebanyak 2.800 gereja, kalau sebuah gereja tapi ini gereja besar ya itu sebanyak 350.000 euro, satu jumlah yang akan mengeruk APBN yang ada di Perancis itu sendiri. Ya, harusnya menghancurkan begini sebetulnya adalah tugas dari gereja-gereja Katolik, kepemimpinan Katolik yang ada di Perancis. Tetapi mereka untuk menghancurkan saja itu tidak mampu. Ya, untuk menghancurkan saja itu tidak mampu. Apalagi untuk biaya memulihkannya kembali menjadi gereja-gereja yang aktif. Ya, kenapa seperti itu? Jawabannya sangat sederhana. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya dalam sejarahnya Perancis ini dikenal sebagai penopang utama kekuasaan Katolik. Ya, dan karena itu di Perancis disebut ya Katolik yang ada di Prancis disebut sebagai putri tertua gereja. Putri tertua gereja, sebuah gelar yang hanya disandang di Prancis. Kenapa? Ya memang dalam konteks ini adalah partisipasi dan jumlah rakyat Katolik itu uh, yang ada di Prancis itu mayoritas mutlak, bisa dikatakan itu. Akan tetapi hari ini atau dalam 2 dekade terakhir, ini jumlah orang Prancis Katolik ini terus menurun dan terus memecahkan rekor setiap tahunnya ya, di mana tingkat kelahirannya yang rendah, orang datangnya ke gereja juga semakin rendah, di samping itu banyaknya imigrasi yang tinggi dari emigran-emigran Muslim. Dan demikian pula para penganut agama Katolik yang sekarang berada di titik terendah sepanjang masa. Itulah mengapa pemirsa ya ketika sebuah gereja misalnya dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan mahakarya neogotik, gereja-gereja yang disebut sebagai mahakarya neogotik itu adalah gereja-gereja besar, bukan hanya besar dan tinggi, tetapi itu jendela-jendelanya, pintu-pintunya ini memiliki lengkung yang sangat bagus sekali, arsitektis ya, sangat arsitekturis istilahnya begitu, sangat indah ya. Dan itu nilainya sangat mahal. Dan kenapa Perancis zaman itu, abad-abad 18, 19, sampai dengan awal abad 20 misalnya, atau sampai 19 akhir lah, ya, sampai tahun 1900-an lah, mampu membangun gereja-gereja yang mewah, megah, dengan arsitektur neogotik seperti itu, bisa diduga pemirsa bahwa pada zaman itu yang menopang kehidupan itu adalah sumber daya alam yang mereka ambil dari berbagai negara yang ada di Afrika. Ya, banyak penjajahan Prancis itu ada di Afrika Utara, ya seperti Aljazair, Maroko, itu banyak sekali mungkin mengambil uang dari sana kemudian dipakai untuk membangun gereja, dan itulah yang menyebabkan gereja-gereja yang ada di Prancis itu menjadi megah-megah dan orang Katolik bersama dengan penjajahan pemerintahan Prancis pada saat itu menikmati hasil jarahan dari negara jajahan itu. Hanya saja sekarang yang disebut dengan kemegahan gereja-gereja yang ada di Prancis itu tampaknya menjadi sebuah barang yang kumuh, ya, mangkrak, dan itu mengganggu pemandangan. Ya, kenapa? Karena gereja-gereja ini mungkin sejak 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tidak lagi dihuni orang. Kenapa? Ya orangnya pada kabur semua dari gereja. Sudah nggak menarik lagi dalam beragama Perancis. Itu mengapa orang datang ke gereja tinggal bisa dihitung dengan jari ya. Satu gereja kapasitasnya mungkin sampai 1.000-1.500 jamaat. Tapi yang datang paling 9, 12 orang. Dan mereka itu pun datang ke gereja banyak yang sudah pakai tongkat. Karena apa? Ya sekarang katanya di wilayah-wilayah Perancis itu anak-anak muda kalau masih ada yang mau ke gereja itu menjadi satu pemandangan yang aneh. Sudah nggak ada orang ke gereja dan itu adalah aneh ya. Jadi itu mengapa hari-hari ini
dikatakan oleh laporan openmindedrealism.com, dikatakan pada tahun-tahun ini banyak kota di Perancis, terutama kota-kota di mana kaum Kristennya atau Katoliknya, kalau Protestan sangat jarang di Perancis, yang mayoritas mutlaknya adalah Katolik, itu sudah menjadi minoritas dari penduduknya saat-saat ini. Ya, ini dikemukakan oleh openmindedrealism.com. Ya, kota-kota yang ada di Perancis hari-hari ini Kristennya itu mulai minoritas, dan Kristen yang minoritas ini juga tidak datang ke gereja, sehingga apa? Ya kan, properti gereja yang sangat tinggi itu nggak ada gunanya, nggak dilirik, dibiarkan begitu saja, nggak ada yang peduli itu. Terlebih sekarang justru datang ke gereja hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saya ulang lagi, datang ke gereja hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kenapa coba? Nah, beberapa waktu yang lalu baru saja kita upload berita-berita berkenaan dengan situasi gereja yang ada di Prancis, khususnya berkenaan dengan Katolik, karena memang Katolik lah yang ada di Prancis itu, ya, ada 3.000 ya pemimpin gereja atau pastor atau imam gereja, bisa dikatakan begitu, yang dituding oleh sebuah komisi independen di mana mereka melakukan kejahatan terhadap sekitar 330.000 anak-anak. Bayangkan saja pemirsa, jumlah yang sangat banyak, ya, antara 216.000 sampai 330.000. Itu kalau dimasukkan misalnya guru-guru yang mengajar di gereja, ya, tidak imam gereja, tetapi guru-guru yang masuk ke dalam gereja. Nah, itu bisa mencapai sampai pada tingkat seperti itu. Coba. Nah, sementara di sisi lain masjid berkembang sangat pesat di Prancis itu. Karena apa? Jumlah umat Islam banyak, banyak orang Kristen, orang agnostik dan orang Prancis yang kemudian masuk ke dalam Islam, dan banyak pula, ya, imigran-imigran yang datang itu, sehingga apa? Atap masjid agung yang ada di Paris baru-baru ini yang dapat dibuka sepenuhnya itu sebetulnya hanya bisa terjadi di stadion sepak bola, ya, dan ratusan masjid baru dibangun setiap tahun untuk ratusan ribu muslim baru yang lahir atau imigrasi yang datang ke Prancis. Inilah perubahan demografi yang sebetulnya sangat menakutkan bagi pemerintahan Prancis dan juga sangat menakutkan Emmanuel Macron, dan karena itu Emmanuel Macron ini mencoba untuk membendung pengaruh Islam itu dengan cara apa? Berulah, ya, melakukan stigmatisasi, ya, menuding Islam sebagai gerakan ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi mungkinkah dia bisa membendung itu? Enggak. Karena apa? Itu berarti melawan dari mindset publik yang berubah, dan tidak ada yang bisa berhasil dalam konteks itu. Dan ini pada akhirnya memang Perancis mengalami deklinasi dalam sejarah gereja yang ditandai dengan robohnya gereja-gereja yang ada di Perancis. Dikatakan tadi menurut laporan dari Senat Perancis 2.800 gereja. Banyak diantaranya, lebih dari separuh itu adalah gereja-gereja dengan arsitektur mahakarya neogotik. Bayangkan itu berapa jumlah biaya atau anggaran yang banyak, ya, dalam pembangunan itu dari negara-negara jajahannya, dan sekarang mangkrak semua, nggak berkah. Nah, sementara memang karena masjid itu sangat terus dibutuhkan oleh umat Islam, karena ratusan ribu setiap tahun masyarakat muslim baru dengan sistem kesadaran baru yang semakin kuat, dan karena itu dibutuhkan semakin banyak masjid yang baru. Dan sebetulnya umat Islam itu siap beli gereja-gereja yang mau dirobohkan itu. Tetapi ini kadang-kadang hanya akan mempermalukan orang Katolik atau pemerintahan Perancis yang pro kepada Katolik, dan karena itu mereka lebih memilih untuk merobohkan dengan merogoh koceknya sendiri daripada menjual kepada umat Islam yang sebetulnya dapat duit itu dengan cara menjual itu. Tapi apa? Rasa malu itu yang mereka tidak tahan, dan karena itu umat Islam yang ada di Perancis masih dipersulit. Dan sekalipun begitu, perkembangan Islam tetap jaya, ya, ditandai dengan banyaknya masjid-masjid baru yang megah dengan jumlah jamaat yang penuh di dalam masjid, sementara gereja merangkas dan akhirnya dirobohkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.